Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 minggu kita nggak bertatap muka melalui online. Jadi untuk kesempatan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh pajak. Jadi masih berkenaan dengan aplikasi fungsi linier, artinya gunaan matematika khususnya fungsi linier terhadap bidang ekonomi, yaitu tentang pengaruh pajak terhadap kesejahteraan pasar. Nah, untuk mempelajari materi ini, terlebih dahulu ingat kembali materi-materi terdahulu, yaitu tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Karena apa? Materi ini nanti akan kait atau berkaitan dengan materi-materi terdahulu. Jadi itu. Nah, kemudian ketika nanti ada pembahasan terkait perhitungan, tolong dipersiapkan alat tulisnya, artinya apa, untuk mempermudah kalian dalam memahami. Dan kemudian videonya nanti jangan di skip, ya jangan di skip, artinya biar langkah-langkah tentang penyelesaian soal bisa runtut dan bisa dimengerti dengan baik. Kalau di skip nanti ada beberapa langkah yang terlewat sehingga menimbulkan istilahnya bingung, kalian nanti malah bingung. Nah, oke, kita mulai. Jadi pengaruh pajak terhadap kesejahteraan pasar, kan intinya bahwasanya penjualan atas suatu produk itu biasanya dikenakan pajak oleh pemerintah. Jadi misalkan kalian membeli pulpen di toko biasa sama di mall, itu pasti harganya berbeda. Karena apa? Yang pertama, pajak dari mallnya itu sendiri dan pajak dari barangnya itu sendiri sudah berbeda dari ketika kalian membeli di emperan toko atau di luar mall misalkan. Nah, kemudian pajak semacam ini biasanya disebut dengan pajak penjualan atau sales tax. Jadi ada namanya pajak penjualan atau sales tax. Ini salah satu jenis dari pajak penjualan adalah pajak per unit produk yang tetap. Misalkan nih, jika suatu produk yang dijual dikenakan pajak, misalkan saya simbolkan T per unit, saya tidak sebutkan nominalnya, saya masih sebutkan simbolnya saja. Misalkan, saya ulangi, misalkan jika suatu produk dijual dengan pajak T per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut. Artinya apa? Artinya baik harga maupun jumlah keseimbangan itu akan berubah. Jadi, misalkan jika pemerintah, kan pajak jadi pemerintah tuh mengenakan pajak T per unit pada produk, akan mengakibatkan harga produk itu naik, ya jelas. Jadi jika ada pajak itu pasti naik harganya, dan jumlah yang diminta atau ditawarkan atas barang tersebut akan berkurang. Misalkan nih ada barang harganya yang tadinya 500 naik menjadi 1.000. Pasti orang akan berpikir 2 kali untuk memberi barang tersebut. Ada pertimbangan. Nah, mungkin kenaikannya itu diakibatkan oleh pajak bisa jadi. Jadi itu gambaran terkait pajak pada keseimbangan pasar, kesejahteraan pasar. Nah, kemudian kenaikan harga produk itu biasa dari harga awal, dari harga keseimbangan awal ke keseimbangan setelah kena pajak, biasanya itu tidak setinggi dari pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Jadi misalkan pajaknya 5%, harganya misalkan tadinya 7.000, kena pajak 5%, jadi harganya berapa? Jadi begitu. Nah, ini ada ilustrasi terkait
fungsi penawaran dan fungsi permintaan, misalkan sebelum dan sudah kena pajak. Jadi, secara geometrik, pajak yang dikenakan pemerintah sama dengan menggeserkan kurva penawaran, maaf ini penawaran, salah ketik, tipe, mula-mula ke atas setinggi T per unit. Mula-mula ke atas setinggi T per unit. Seperti pada contoh gambar di atas. Misalkan nih, yang bawah. Ini sebelum kena pajak. Sebelum kena pajak. Nah, setelah kena pajak dia naik ke atas. Jadi sebenarnya auction. Setelah kena pajak. Jadi dia naik ke atas. Setelah kena pajak pasti harganya naik kan gitu. Ya, jadi itu. Setelah kena pajak pasti harganya naik. Nah, kita langsung ke contoh soal. Misalkan ada contoh kasus ini. Misal diketahui suatu permintaan, fungsi permintaan suatu produk adalah 15 min Ki dan fungsi penawaran yaitu 0,5 Ki ditambah 3. Terhadap produk dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. Nah, kalian pahami dulu maksud dari soal ini dan kemudian lihat kembali materi-materi terdahulu terkait fungsi penawaran, fungsi permintaan, dan keseimbangan pasar. Nah, pertanyaannya adalah misalkan berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak. Pernyataan yang kedua, berapakah besar permintaan pajak total pemerintah? Yang ketiga, berapa besar pajak yang ditanggung konsumen? Dan yang terakhir, pertanyaannya adalah berapakah pajak yang ditanggung produsen? Nah, untuk poin A itu kita harus hati-hati karena ada banyak formula yang akan kita gunakan, terutama nanti tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran terkait mencari nilai P dan nilai Q. Jadi begitu. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, langkah pertama menjawab poin A itu kita mencari keseimbangan pasar terlebih dahulu. Nah, ingat kembali materinya bahwasanya syarat keseimbangan pasar itu adalah keseimbangan pasar apa dulu, yaitu nilai dari fungsi penawaran, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran atau PD sama dengan PS. Maka dari itu kita harus mencari kesamaan dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran dengan cara mencari nilai Q dan nilai P-nya. Nilai Q dan nilai P-nya. Jadi fungsi penawaran PS-nya berapa? Fungsi permintaannya yaitu tadi di soal 15 min Q sama dengan fungsi penawarannya yaitu 0,5 ditambah dengan 3. Nah, ini jadi kita mencari nilai kesamaan ini dulu. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah ingat kembali mencari keseimbangan pasar. Nah, misalkan kita mau mengelompokkan nilai, maaf ini ada sedikit kesalahan ini. Maaf ini Q ini 0,5 Q plus 3 Q plus 3. Nah, kita kelompokkan dulu yang punya variabel dan enggak punya variabel. Misalkan ini, misalkan min Q, ini pakai ini aja kali ya, pakai min Q, kemudian 0,5 Q pindah ke ruas jadi negatif 0,5 Q sama dengan 3 dikurang 15 pindah ruas jadi 15.
Itu. Kemudian min Q dikurang 0,5 Q kan jadinya min 1,5 Q. Q sama dengan 3 dikurang 15, 12. Negatif 12. Ini kan ya. 3 kurang 5 negatif 12 sama dengan nilai Q hari 1 di sini. Maka yaitu nilai Q saya tulis dengan ini aja. Q sama dengan min 12 bagi 1,5. Kalau misalkan di sini 2 ya min 12 bagi 2. Min 12 dibagi min 1,5 ketemunya adalah 8. Nah, jadi nilai Q-nya adalah 8 di sini. Nah, ini nilai Q-nya. Kemudian kita mencari nilai P-nya. Nilai P-nya terserah substitusikan nilai Q ke fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Terserah untuk mencari nilai Q-nya. Misalkan kita ke fungsi permintaannya disubstitusikan. Misalkan fungsi permintaannya tadi kan PD ya sama dengan 15 min Q. 15 min Q. Nah, nilai Q-nya kan 8 tuh. Berarti P-nya, nilai P-nya kita abaikan dulu D-nya. Nilai P-nya sama dengan 15 dikurang 8. Dikurang 8. Maka nilai P-nya itu adalah 7. Nah, maka keseimbangan pasarnya sebelum kena pajak nilai keseimbangan pasarnya kita simbolkan dengan E. Sebelum kena pajak ya, itu adalah simbol dengan E. Itu nilainya yaitu P, Q atau Q, P itu 8 dan 7. Nah, Q-nya 8, P-nya 7. Itu sebelum kena pajak ini, sebelum kena pajak. Tadi kan pertanyaan sebelum kena pajak berapa keseimbangan pasarnya? 8,7. 8 Q-nya 8, kemudian P-nya 7. Nah, setelah kena pajak itu berapa? Jadi setelah kena pajak, misalkan di sini saya ambil setelah kena pajak, kita cari. Tadi pajaknya berapa? 3. Maka setelah kena pajak, fungsi penawarannya berubah. Setelah kena pajak, fungsi penawarannya berubah. Berapa? Jadi tadi fungsi penawaran awal itu adalah setelah kena pajak tadi kan fungsi penawarannya berubah. Jadi kan fungsi ini setelah kena pajak. Setelah kena pajak. Jadi fungsi penawarannya fungsi permintaannya yaitu P sama dengan 15 min Q. Nah, fungsi permintaannya tadi 0,5 P, ini P sama dengan 0,5 ditambah 3. Nah, karena dia kena pajak, pajaknya berapa? 3, berarti fungsi penawarannya juga ditambah 3. Nah, itu. Jadi hasil akhirnya ini nanti fungsi penawaran 0,5 plus 6. Nah, gimana cara mencarinya? Kita cari. Jadi tadi sebelum kena pajak itu fungsi penawarannya 0,5 plus 3 karena dikenakan pajak Rp3 maka fungsi penawarannya bertambah nilainya. Kita cari satu persatu. Di sini. Penawaran setelah kena pajak. Nah, setelah kena pajak penawarannya berapa? Kita cari di sini. Syarat keseimbangan pasar setelah kena pajak. Jadi caranya 15 fungsi permintaannya dikurang dengan Q sama dengan 0,5 ditambah 6
Karena fungsi penawaran setelah kena pajak kan nih, pajaknya Rp3. Kita cari nilai Q dan nilai P-nya di sini. Q sama dengan pindah ruas tadi lagi, min Q di maaf ini Q kurang 0,5 Q sama dengan 6 dikurang 15. Maka ini ketemunya negatif 1,5 Q sama dengan 9 kan gitu. Nah, berapa kan nilai Q-nya? Nilai Q-nya berarti Q sama dengan 9 dibagi, ini maaf negatif 9. Min 9 dibagi negatif 1,5, hasilnya berapa? 6. Nah, itu nilai Q-nya setelah kena pajak. Nilai P-nya berapa? Nilai P-nya tinggal kita substitusikan saja, milih di atas atau yang di bawah. Sekarang yang atas. Kan P sama dengan P dengan 15 min Q. Maka P sama dengan 15 dikurang Q-nya 6. Maka nilai P-nya yaitu sama dengan 9. Nah, jadi keseimbangan setelah kena pajak itu 9. Ini setelah kena pajak. Itu untuk pertanyaan yang A. Nah, untuk pertanyaan B tadi, berapakah besar penerimaan pajak total pemerintah? Pajak total pemerintah itu berapa? Rumusnya adalah Jadi pajak total pemerintah pertanyaan B. Nih, berapakah penerimaan pajak total? Misalkan saya ganti warna biar penerimaan pajak ini caranya rumusnya yaitu T sama dengan T kecil itu dikali dengan QT. Nah, T kecil itu pajaknya, pajak pemerintah tadi berapa? Pajak pemerintah tadi kan Rp3 per unit barang kan, dikali dengan QT. QT itu adalah nilai Q pada keseimbangan pasar. Nilai Q pada keseimbangan pasar setelah kena pajak itu adalah 6 nih. Berarti dikali dengan 6. Maka penerimaan total pajak pemerintah per unit barang itu adalah sama dengan 18. Gampang. Itu penerimaan pajak total pemerintah. Pertanyaan berikutnya, berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen? Jadi besar pajak yang ditanggung oleh konsumen, besar pajak yang ditanggung oleh konsumen itu atau sering disebut dengan BPK. BPK besar pajak yang ditanggung oleh konsumen atau BPK itu kita peroleh dengan cara jadi nilai P ya, sama dengan rumusnya pajak nilai P setelah kena pajak dikurang dengan nilai P sebelum kena pajak. Jadi PT dikurang P. Kemudian dikali dengan nilai Q setelah kena pajak. Berarti QT.
sama dengan, jadi BPK sama dengan nilai P setelah kena pajak berarti 9. Nih, setelah kena pajak ini 9. Dikurang nilai P sebelum kena pajak itu 7. Dikali dengan Q setelah kena pajak itu 6. Maka hasilnya yaitu berapa hasilnya? 12. Gampang kan? Gampang. Nah, berikutnya adalah pertanyaan yang terakhir, berapakah besar pajak yang ditanggung oleh produsen? Besar pajak yang ditanggung oleh produsen. Besar pajak yang ditanggung oleh produsen itu disimbolkan dengan BPP, besar pajak produsen. Besar pajak produsen itu diperoleh dari T yaitu penerimaan pajak total pemerintah dikurang BPK atau besar pajak yang dibayar oleh konsumen. Maka BPP nilai T-nya berapa? 18 nih. Dikurang dengan 12. Maka hasilnya adalah 6. Maka BPP sama dengan 6. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada latihan soal yang harus kalian kerjakan, ada di slide. Nanti slide-nya saya kirim kepada kalian masing-masing. Dikumpul dalam bentuk PDF pada waktu yang telah ditentukan 1 minggu dari sekarang. Jika tidak mengumpulkan dalam jangka waktu 1 minggu, sistem otomatis close. Dan kalian harus rajin membuka sepada setiap harinya, ada tugas tidak di situ. Baik, saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.